Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga kalian semua sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hari ini kita akan mempelajari bab 3, Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia bagian A, Hakikat dan Teori Kedaulatan. Pada dasarnya, setiap negara memiliki kedaulatan atas wilayahnya sendiri. Kedaulatan negara merupakan hal yang sangat penting dan tidak bisa diganggu-gugat karena berkaitan dengan pertahanan dan keamanan nasional. Kedaulatan berasal dari bahasa Arab yaitu daulah yang berarti kekuasaan. Dalam bahasa Inggris, kedaulatan disebut dengan sovereignty. Berdasarkan pengertian tersebut, kedaulatan suatu negara memiliki sifat sebagai berikut. Yang pertama, asli, yaitu merupakan kekuasaan tertinggi yang tidak berasal dari pemberian kekuasaan yang lebih tinggi. Kedua, tidak terbagi-bagi, yaitu utuh, dimiliki oleh pemegang kedaulatan itu tanpa dibagi kepada pihak lain. Yang ketiga, permanen atau abadi, yaitu kedaulatan itu tetap, tidak berubah, berada dalam kekuasaan pemegang kedaulatan tersebut. Dan yang keempat, tunggal, yaitu hanya ada satu kekuasaan tertinggi sehingga kekuasaan itu tidak dapat dibagi-bagi. Pengertian kedaulatan rakyat berhubungan erat dengan pengertian perjanjian masyarakat dalam pembentukan asal mula negara. Negara terbentuk karena adanya perjanjian masyarakat. Perjanjian masyarakat disebut juga dengan istilah kontrak sosial. Berikut adalah beberapa teori tentang kedaulatan. Teori kedaulatan Tuhan menjelaskan bahwa kekuasaan yang tertinggi ada pada Tuhan. Raja merupakan keturunan Tuhan dan mendapatkan kekuasaan tersebut dari Tuhan. Teori ini pernah berkembang di Jepang ketika Tenno Heika dianggap berkuasa sebagai keturunan dari Dewa Matahari. Yang kedua adalah teori kedaulatan raja. Teori kedaulatan raja menjelaskan bahwa kekuasaan yang tertinggi ada pada raja. Kebijakan raja bisa melebihi konstitusi, bahkan dapat melanggar hukum moral sehingga raja dapat berbuat atau bertindak sewenang-wenang. Kemudian yang ketiga, teori kedaulatan negara. Menurut paham teori kedaulatan negara, negaralah sumber dalam negara. Negara dalam arti government atau pemerintah dianggap mempunyai hak yang tidak terbatas terhadap life, liberty, dan property dari warganya. Sehingga praktis, rakyat tidak mempunyai kewenangan apa-apa dan tidak memiliki kedaulatan. Wewenang tertinggi tersebut berada pada negara. Sebenarnya, negara hanyalah alat, bukan yang memiliki kedaulatan. Oleh karena pelaksanaan kedaulatan adalah negara, dan negara adalah abstrak, maka kedaulatan ada pada raja. Selanjutnya adalah teori kedaulatan hukum. Teori kedaulatan hukum menjelaskan kekuasaan yang tertinggi terletak pada hukum yang bersumber pada kesadaran hukum setiap orang. Hukum merupakan sumber kedaulatan. Kesadaran hukum inilah yang membedakan mana yang adil dan mana yang tidak adil. Teori ini dipakai oleh Indonesia dengan mengubah undang-undang dasarnya berdasarkan dari konsep kedaulatan rakyat yang diwakilkan menjadi kedaulatan hukum. Kedaulatan hukum tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, teori kedaulatan rakyat. Pelopor teori ini adalah Jean-Jacques Rousseau. Menurut beliau, raja memerintah hanya sebagai wakil rakyat, sedangkan kedaulatan penuh di tangan rakyat dan tidak dapat dibagikan kepada pemerintah. Oleh karena itu, Rousseau dianggap sebagai bapak kedaulatan rakyat. Menurut teori ini, rakyatlah yang berdaulat dan mewakilkan atau menyerahkan kekuasaannya kepada negara. Kemudian negara memecah menjadi beberapa kekuasaan yang diberikan kepada pemerintah ataupun lembaga perwakilan. Teori ini kemudian menjadi inspirasi banyak negara termasuk Amerika Serikat dan Indonesia. Semoga materi ini bisa dipahami dan bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.